Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Yusuf dari kelas 3G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pertama, pengertian pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Bahan ajar berbasis komputer adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran yang berbasis komputer harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Menurut Chairoman 2005 merincikan 5 tahap pengembangan media pembelajaran, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Analisis kebutuhan, analisis instruksional, dan analisis garis besar isi program dilakukan pada tahap pertama. Tahap kedua yaitu desain adalah tahap di mana garis besar isi program dijabarkan. Pada tahap ini, desain pembelajaran, desain komunikasi visual, dan diagram alur program dipersiapkan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Pengembangan dilakukan dengan menggunakan dukungan software yang sesuai. Media pembelajaran yang dikembangkan mengikuti alur yang telah direncanakan. Tahap terakhir adalah tahap implementasi dan evaluasi terhadap pengguna. Evaluasi juga dilakukan di setiap tahap untuk kemudian dilakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi. Materi kedua, karakteristik bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Bahan ajar berbasis komputer memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar biasa seperti buku, modul, maupun handout. Bahan ajar ini dapat membantu proses belajar mengajar dan dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik bahan ajar berbasis komputer. Yang pertama yaitu jelas dan menarik. Pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik merupakan hal penting dalam pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan bahasa yang lugas, ilustrasi yang jelas dan detail juga termasuk syarat mutlak dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian yang kedua, mudah digunakan. Bahan ajar berbasis komputer harus mudah digunakan oleh siswa. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial dari peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Kebanyakan bahan ajar menggunakan bahasa yang tinggi, sehingga membuat siswa kurang menarik dan kurang motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, bahan ajar berbasis komputer harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, harus efektif. Bahan ajar berbasis komputer harus efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi yang diajarkan. Yang keenam, mendukung proses belajar mandiri. Bahan ajar berbasis komputer harus dapat dilakukan secara mandiri oleh siswa. Yang ketujuh yaitu mempertimbangkan karakteristik siswa sekolah dasar. Pengembangan media PBK harus memperhatikan karakteristik anak usia SD, meliputi aspek psikologis dan sosiologi anak sekolah dasar. Dalam pengembangan bahan ajar berbasis komputer, perlu diperhatikan komponen-komponen seperti bahan penarik, perhatian, penyampaian standar kompetensi, tes prasyarat, prates, uraian, dan lain-lain. Yang kesembilan, selain itu pengembangan bahan ajar berbasis komputer sebaiknya melibatkan pengembangan instruksional, yaitu ahli media dan ahli materi. Materi ketiga, kekurangan dan kelebihan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yaitu, yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pengembangan bahan ajar berbasis komputer, siswa dapat belajar dengan lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan cepat.
Selain itu, siswa dapat belajar dengan tempo yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi. Penggunaan bahan ajar berbasis komputer dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan di era digital saat ini. Yang keempat yaitu sekilas. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan bahan terbuka berbasis komputer. Untuk kekurangan dari bahan ajar ini yaitu yang pertama, keterbatasan interaksi. Siswa mungkin kurang mendapatkan interaksi dengan guru dan teman sekelas dalam pembelajaran yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua, keterbatasan akses. Karena tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis seperti gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, maka pembelajaran dapat terganggu. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Siswa dapat kehilangan fokus dan mungkin saja menunda-nunda waktu belajar jika tidak ada pengawasan yang memadai. Dalam pengembangan bahan ajar yang berbasis komputer ini, perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut agar dapat memaksimalkan manfaat dan dapat mengatasi kendala yang mungkin terjadi. Materi keempat yaitu manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Pengembangan bahan ajar berbasis komputer memiliki manfaat yang signifikan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa manfaat pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk sekolah dasar. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik dan cepat, sehingga waktu pembelajaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Yang kedua, menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Bahan ajar berbasis komputer dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis komputer lebih efektif digunakan sebagai bahan ajar pada materi tertentu seperti matematika dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar berbasis komputer, guru dapat lebih mudah mengelola pembelajaran dan memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang kelima, memperkaya sumber belajar. Bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi alternatif sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Dengan manfaat-manfaat tersebut, pengembangan bahan ajar berbasis komputer dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Materi berikut, cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer sekolah dasar. Berikut adalah beberapa cara mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang pertama, menyediakan akses ke perangkat komputer dan internet di sekolah atau di rumah siswa untuk memungkinkan siswa mengakses bahan ajar yang berbasis komputer. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis komputer seperti PowerPoint, video compact disc, dan film sebagai bahan ajar tambahan yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, menggunakan multimedia pembelajaran seperti pembelajaran bahasa Indonesia, fisika, sains, geografi, dan lain-lain untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang keempat, menggunakan bahan ajar interaktif seperti game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis komputer yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tampilan yang menarik, dan interaksi yang mudah. Yang keenam, melibatkan guru dan siswa dalam proses pengembangan bahan ajar berbasis komputer untuk memastikan bahan ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, dalam mengintegrasikan bahan ajar berbasis komputer dalam pembelajaran siswa sekolah dasar, perlu diperhatikan bahwa bahan ajar tersebut harus disusun secara sistematik dan terstruktur, memiliki pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik, serta mudah digunakan. Yang kedelapan,
Selain itu perlu juga untuk memperhatikan karakteristik siswa sekolah dasar, meliputi aspek psikologis dan sosiologi anak sekolah dasar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.